Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring untuk kelas 7 bab 3. Sebelumnya kita sudah belajar bersama bab 1 tentang bagaimana Nabi Muhammad berdakwah di Makkah, dan bab 2 bagaimana Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana dakwah Islam dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Dan kesempatan kali ini ada 3 poin yang kita akan pelajari bersama, yakni 1. Pengertian khulafaur rasyidin, 2. Latar belakang khulafaur rasyidin, yang ketiga biografi khulafaur rasyidin. Mari kita belajar bagaimana apa pengertian dari khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin berasal dari bahasa Arab al-khulafa, yakni khalifah, artinya pengganti, ar-rasyidin yakni orang yang dapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin secara bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah untuk menjadi pemimpin dan penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang khulafaur rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah, yang dimana Rasulullah menjadi pemimpin sentral umat Islam kala itu, setelah kewafatannya terjadi kekosongan kepemimpinan. Maka dalam peristiwa wafatnya Rasulullah, selain merupakan situasi yang sangat bukan saja mengharu-biru semua umat Islam, akan tetapi sekalipun wafatnya seorang nabi itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dijalani semua manusia termasuk nabi, akan tetapi pada saat itu suasana kebatinan umat Islam pada waktu itu sangat terpukul sekali, karena para sahabat ditinggalkan oleh Rasulullah yang selama ini menjadi apapun persoalan yang dihadapi umat itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Maka dalam sejarah dikenal ataupun ada fakta sejarah yang dimana setelah pasca wafatnya Rasulullah itu ada terjadi sedikit perselisihan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dan alhamdulillah perselisihan tersebut tidak berlangsung lama. Akhirnya terjadi titik temu, yakni antara kaum muhajirin dan kaum ansor bersepakat mengangkat sahabat Abu Bakar untuk melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Selanjutnya kita akan mengenal latar belakang khulafaur rasyidin atau biografi para khulafaur rasyidin. Sahabat Abu Bakar bertemu nasab dengan Rasulullah itu pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, ibunya Ummu Khair, ayahnya diberi julukan Abu Quhafa. Abu Quhafa ini mempunyai 3 orang putra. Yang pertama Atik, Abu Bakar As-Siddiq, Mu'tad dan Utay. Nama-nama orang Arab sendiri memang nama aslinya kadang lebih tidak terkenal, tidak seterkenal nama julukannya. Maka nama asli sahabat Abu Bakar adalah Abu Quhafa. Abu Bakar As
As-Siddiq, beliau menjadi khalifah itu kurang lebih hanya 2 tahun, yakni tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah. Keberhasilan pada masa sahabat Abu Bakar salah satunya adalah pada saat sahabat Abu Bakar itu terjadi perang di mana para sahabat penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur dan wafat. Maka pada saat itu akhirnya sahabat Umar bin Khattab mengusulkan untuk dibentuk tim penulisan mushaf, pengumpulan mushaf. Maka salah satu prestasi beliau adalah pengumpulan mushaf yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu pada kita kalau membaca sejarah tidak akan mudah terprovokasi dengan omongan-omongan ataupun label-label bahwa oh ini bid'ah, ini non bid'ah dan seterusnya. Banyak hal yang kalau kita baca sejarah, masa-masa di mana sejarah itu akhirnya merubah satu tradisi ke tradisi yang lain. Dan selain pada masa kepemimpinan yang sangat singkat itu, sahabat Abu Bakar adalah di mana masa pasca wafatnya Rasulullah itu memang masa genting sekali, di mana ada banyak dari kaum itu yang akhirnya murtad dan akhirnya tidak mengakui kepemimpinan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi di masa kepemimpinan beliau berhasil menyadarkan kembali umat-umat yang keluar dari Islam, dan banyak para nabi-nabi palsu yang bermunculan akhirnya bisa diperangi oleh beliau dan para sahabat yang lain. Selanjutnya kepemimpinan setelah sahabat Abu Bakar adalah sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini memimpin umat Islam cukup lama, yakni kurang lebih 10 tahun. Masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini salah satu tonggak sejarah umat Islam, perluasan wilayah yang cukup masif di kala masa kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab. Dan pada masa sahabat Umar bin Khattab dikenal juga masa Futuhat Islamiyah secara meluas. Dan pada masa sahabat Umar bin Khattab juga dikenal di mana kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab adalah kepemimpinan yang sangat bijaksana. Beliau tidak mengedepankan kepemimpinan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi beliau sangat mengedepankan kesejahteraan umatnya yang dipimpin. Akan tetapi sekalipun beliau sudah menjalankan pemerintahan yang sedemikian rupa, akan tetapi di akhir hayatnya ada seorang yang mereka dikiranya adalah seorang yang muslim sejati, akan tetapi ternyata adalah seorang muslim yang tidak sejati, karena Abu Lu'lu' itu akhirnya membunuh sahabat Umar bin Khattab yang sedemikian perkasanya, yang sedemikian bijaksana dalam memimpin. Ketika sahabat Umar bin Khattab ditusuk itu, kurang lebih ada masa sampai 23 hari beliau baru meninggal, dan beliau pedang yang ditancapkan di tubuh sahabat Umar bin Khattab itu diminta untuk dicabut dari badan beliau ketika beliau masih keadaan sholat. Dan peristiwa ini cukup menggemparkan umat Islam, karena
jeda waktu sebelum beliau wafat, beliau membentuk agar keterpilihan setelah beliau wafat itu terlaksana dengan baik. Maka pada masa Umar bin Khattab ini, sahabat Umar bin Khattab membentuk namanya tim formatur untuk memimpin atau memilih siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan selanjutnya. Maka pada waktu terjadinya para tim formatur musyawarah, maka disepakati untuk yang melanjutkan kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab adalah sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan di sini beliau memimpin kurang lebih 12 tahun, yakni 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Beliau mendapatkan mempunyai julukan khusus, yakni Dzun-Nurain dan Hijratain, di mana sahabat Utsman bin Affan dijuluki Dzun-Nurain karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. Putri yang pertama yang dinikahi adalah sahabat Ruqayyah, dan setelah wafatnya sahabat Siti Ruqayyah ataupun Sayyidah Ruqayyah itu kemudian menikahi Sayyidah Ummi Kulsum. Oleh karena itu beliau mendapatkan gelar Dzun-Nurain dan Hijratain karena pada kesempatan hijrah umat Islam ke Habasyah 2 kali itu, sahabat Utsman beserta istri beliau itu melakukan hijrah ke Habasyah. Dua-duanya beliau ikut hijrah, maka mendapatkan gelar Dzun-Nurain dan Hijratain. Pada masa kepemimpinan sahabat Khalifah Utsman bin Affan, perluasan wilayah Islam ini dilanjutkan, dan pada kepemimpinan Utsman bin Affan ini sudah mulai muncul di antara umat Islam ini sudah mulai terjadi ketidakpuasan berkaitan dengan luasnya wilayah umat Islam dan semakin banyaknya harta rampasan yang dimiliki oleh kas negara. Dan ternyata harta itu bisa memicu siapapun dan pada masa kapanpun untuk memicu menjadi fitnah bagi siapapun dan masa kapanpun. Dan pada masa Utsman bin Affan ini sudah mulai benih-benih ketidakpuasan ini terjadi. Maka dalam sejarahnya ini sahabat Utsman bin Affan sekalipun kurang lebih 12 tahun memimpin umat Islam, di masa akhir hayat beliau yakni terjadi kekisruhan yang sangat luar biasa. Akhirnya sahabat Utsman bin Affan ini terbunuh dan tidak diketahui siapa yang membunuh karena terjadi chaos ataupun demonstrasi yang sangat besar-besarnya dan tidak diketahui siapa yang sudah membunuh beliau. Dan ini adalah menjadi titik pemicu pada generasi selanjutnya, yakni khalifah yang selanjutnya, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini cukup singkat juga, yakni 5 tahun, dari 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Dan situasi 5 tahun ini situasi sulit dialami oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, karena di kalangan para sahabat sendiri sudah tidak ada ketidakcocokan ataupun di fakta sejarah yang terjadi pada waktu itu. Di antara para sahabat perbedaan pendapat itu meruncing sampai terjadi ada beberapa muncul permusuhan sampai terjadi perang. Oleh karena itu
pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah masa-masa paling berat pada masa sejarah Khulafaur Rasyidin, karena yang dihadapi bukan musuh Islam kalau yang jelas di antara umat Islam dan non-Islam, tetapi ini perselisihan yang terjadi di internal umat Islam. Maka pada zaman sahabat Ali bin Abi Thalib ini dikenal ada perang Jamal dan ada perang Siffin. Dan perbedaan pendapat itu sampai meruncing, dan akhirnya pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib ini ada intrik politik yang sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib akhirnya dibunuh oleh Ibnu Muljam atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Muljam saat melaksanakan sholat subuh. Para santriwan santriwati MTS Salafiyah yang kami hormati, dari bab ini maka kita belajar sejarah yang dimana Islam mengalami periodisasi setelah Nabi Muhammad, para Khulafaur Rasyidin dan nanti seterusnya. Ini memang perlu kita pelajari bersama agar kita tidak gagap akan sejarah atau kita tahunya hanya sekarang saja, akan tapi sangat penting kita sebagai umat Islam tahu bagaimana perjalanan sejarah umat Islam atau Islam dari masa ke masa. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.